Sudah siap belajar siang hari ini? Katakan amin, saudara. Puji Tuhan, kita akan menyambung daripada seri doa Bapa Kami. Kita sampai pada kalimat dikuduskanlah namamu. Nah, kita akan belajar apa makna dan apa arti dikuduskan namamu. Bahwa kita hidup itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, izinkan saya akan mulai dengan memberikan saudara satu introduce dari apa yang akan saya sampaikan hari ini, bahwa lewat pelajaran hari ini kita akan mengerti bahwa melalui Injil Allah membebaskan kita dari kehidupan yang berpusat pada kemuliaan diri sendiri dan membentuk kita menjadi umat yang hidup untuk memuliakan namanya. Jadi doa Bapa Kami, dikuduskanlah namamu, sedang mengajar kita semua bahwa bukan namaku yang harus menjadi besar, tapi namanya yang harusnya semakin dikenal lewat hidupku. Jadi dikuduskan namamu akan membawa sebuah pergeseran dalam kehidupan kita yang selama ini kita egosentris, terpusat pada diri kita dan mulai beralih terpusat kepada Dia, Kristus yang mengasihi kita. Saudaraku, ada satu keresahan di hati saya sebagai seorang gembala melihat keadaan dan situasi yang terjadi. Saya melihat bahwa kita hidup di zaman yang sangat kuat mendorong kita untuk selalu mengaktualisasikan diri kita sendiri. Kita diajar seperti ini, saudara. Jadilah dirimu sendiri. Enggak usah peduli dengan orang lain. Kembangkan potensimu. Ayo bangun personal brandingmu. Tunjukkan siapa dirimu. Kalimat-kalimat ini baik, saudara. Kalimat-kalimat ini sangat memotivasi dan enggak apa-apa sebenarnya. Enggak apa-apa. Kalimat-kalimat ini membangkitkan semangat kita. Enggak salah sebenarnya, saudara. Memang Tuhan memberikan kita talenta, potensi, karunia dan panggilan kita dan kita harus berusaha maksimal di situ. Tetapi ada bahayanya ketika semua motivasi itu membuat kita terpusat pada diri kita sendiri. Sehingga yang muncul hanya tentang kita dan Tuhan tidak ada bagian di dalamnya karena kita merasa semua suksesku, berhasilku itu karena Tuhan. Nah, itu bahayanya, saudara. Kita seringkali berusaha bagaimana supaya saya terlihat. Saya terhotspot dari semua. Kita mulai membutuhkan validasi. Kita ingin dipuji, kita ingin dihargai lebih, kita ingin diakui. Bahkan tanpa disadari dalam hati kita ingin sekali orang bilang gini, kamu hebat loh, kamu berhasil, pelayananmu, khotbahmu luar biasa, keluargamu itu teladan sekali, karirmu hebat sekali. Saudara, pujian itu pasti akan datang kepada saudara. Tapi yang berbahaya begini, ketika kita membutuhkan semua validasi itu, dan di saat pujian-pujian itu datang sama kita, lalu kita mulai merasa bahwa saya begitu berharga setelah menerima pujian. Waktu orang bilang, Pastor Roni khotbahnya bagus banget, dan tiba-tiba saya dengarkan kalimat itu, lalu hati saya merasa gini, aduh saya begitu berharga mendengarkan kalimat itu. Nah, itu yang berbahaya. Waktu keberhargaan saya muncul di saat saya menerima pujian. Keberhargaan saya terbangun karena sebuah pujian. Nah, bagaimana saudara ketika tidak ada yang memuji? Bagaimana ketika tidak diperhatikan? Bagaimana ketika orang lain lebih dihargai daripada saudara yang sama-sama berkontribusi? Bagaimana ketika kita nggak dapatkan promosi, orang lain dipromosi? Bagaimana ketika pelayanan dan pekerjaan kita seakan-akan nggak dikenal sama orang? Nggak ada pujian. Lalu waktu semua itu terjadi, hati kita mulai terganggu. Saya nggak dihargai ya. Kok dia aja ya? Harusnya kan saya. Saya yang paling berjuang loh. Saya ada banyak berusaha. Kalau hati kita mulai terganggu, ini yang saya sebut sebagai berhala validasi. Ini yang berbahaya. Berhala validasi. Kita menjadikan validasi, pujian manusia, penghargaan manusia menentukan nilai keberhargaan diri kita. Jadi kalau nggak ada pujian, nggak ada apresiasi dari orang, kita merasa
I'm nothing, saya nggak ada apa-apanya, saya bukan siapa-siapa, saya gagal, saya nggak bisa apa-apa. Seakan-akan semua pujian itu akan menentukan nilai diri kita. Dan yang membuat saya prihatin adalah bahwa berhala-berhala ini tidak hanya ada dalam dunia sekuler, tapi mulai masuk di dalam gereja berhala validasi ini. Ketika bisa melayani Tuhan, kita terlibat aktif dalam kegiatan gereja, tiba-tiba dalam diam-diam kita ingin dikenal orang sebagai seorang pelayan Tuhan. Kamu nggak tahu ya, saya sekarang pelayanan loh di gereja ini gereja yang begini, begono. Ketika bisa berkhotbah dengan baik dan masih ingin dipuji. Ketika berdoa dengan baik tapi ingin terlihat rohani. Ini berbahaya. Berhala validasi masuk dalam area-area itu. Bahkan sebagai gembala pun saya harus memeriksa hati saya dan mengizinkan Injil mengkalibrasi hati saya. Kenapa? Karena ketika saya melayani, apakah saya ingin nama Tuhan yang dikenal atau nama Roni Rumabi yang ini kenal? Orang akan mempermuliakan nama Tuhan atau mengatakan khotbahmu bagus banget. Gereja yang kamu bangun berhasil ya. Sebagai seorang gembala, saya harus minta Injil mengkalibrasi hati saya. Dan di saat pujian-pujian datang, saya harus memastikan bahwa pujian-pujian itu enggak menjadi validasi buat saya. Dan memuaskan berhala validasi dalam hati saya. Karena berhala menuntut sebuah penyembahan. Dan menariknya ketika Yesus mengajar doa Bapa kami, dia langsung menyentuh persoalan ini. Sebelum dikatakan berikanlah, dia berkata, dikuduskanlah namamu. Seolah-olah Tuhan mau bilang gini saudara, Tuhan mau bilang bahwa jangan jadikan hidupmu tentang membangun namamu, belajarlah hidup supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena masalah terbesar manusia bukan sekedar ingin berhasil dan sukses. Masalahnya adalah kita ingin menjadi pusat segalanya. My glory, harus aku. Yang harusnya His glory, Bapa yang dipermuliakan. Nah ini yang tanpa kita sadari, semakin saya pelajari doa Bapa kami ini, doa Bapa kami mengkalibrasi hati kita untuk mengoreksi berhala-berhala dalam hati kita. Kenapa saudara, kenapa ini penting? Kita gak perlu terus-menerus membuktikan bahwa kita berharga, kita gak perlu mencari validasi manusia untuk merasa diterima. Capek loh saudara, mencari semua validasi dari manusia akan membuat engkau berharga, saudara akan mengalami kelelahan. Kenapa? Karena ini saudara, karena di dalam Kristus kita sudah diterima, katakan amin. Kristus sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita lewat salibnya. Sebab itu kita enggak lagi hidup untuk mendapatkan penerimaan manusia. Kita hidup karena kita telah diterima oleh Kristus, katakan amin. Kita nggak lagi bekerja supaya nama saya makin besar, tapi supaya nama Tuhan makin besar. Dan kita nggak lagi melayani supaya orang melihat kita rohani. Kita melayani supaya orang melihat Yesus lewat hidup kita. Identitas kita bukan ditentukan dari manusia, tapi dari kasih Kristus yang sudah dibuktikan di kayu salib. Berapa banyak kita merasa bahwa nilai diri kita ditentukan dari dengan siapa kita bergaul, circle kita, dengan siapa kita berfoto, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa orang lihat kita. Kita pikir dengan menempel pada orang-orang besar ini, itu akan menambah nilai diri kita. Dan betapa melelahkan kita selalu mencari validasi dari manusia. Padahal Yesus telah berikan di kayu salib. Untuk bilang sama saya, kamu gak butuh mencari validasi manusia, karena salibku telah memberikan nilai dalam hidupmu. Tapi saya gak bilang saudara gak boleh bergaul, silakan saudara bergaul. Silakan saudara berteman dengan begitu banyak orang. Tapi jangan jadikan pertemanan itu untuk memuaskan validasi saudara. Dan saudara merasa engkau akan berharga untuk kau bergaul sama si A, si B, dan si C. Sedangkan berteman dengan semua orang, tapi jangan jadikan mereka sebagai berhala validasi saudara. Saudaraku, kita hari ini hidup di zaman yang mengajarkan kita membangun nama kita, tapi Yesus mengajarkan kita menguduskan namanya. Bukan namaku tapi namamu, bukan kemuliaanku tapi kemuliaan namamu. Bukan supaya semakin orang mengenal saya, tapi melalui hidup saya orang semakin mengenal Kristus. Itulah arti daripada judul khotbah saya hari ini. Live for His glory.
hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kalau sudah mendalami doa Bapa kami dari kitab Injil Matius yang kita pelajari dalam 2 bulan ini saudara. Di sini kita sedang dibawa dalam sebuah hubungan yang dekat dengan Bapa. Di situ kita diajarkan untuk benar-benar memberikan kemuliaan hanya bagi Dia yang layak menerima segala-galanya. Yesus mengajarkan dikuduskan namamu, doa Bapa kami ini memberikan sebuah urutan kerajaan buat kita. Jadi kalau selama ini sudah menjadikan doa Bapa kami sebagai hafalan biasa dari sekolah minggu, mari pelajari selama 2 bulan ini. Doa Bapa kami akan memberi kita pengertian tentang urutan kerajaan yang diajarkan lewat doa Bapa kami. Mari perhatikan tulisan ini. Doa Bapa kami dimulai dari namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Baru kemudian roti, pengampunan, dan perlindungan. Jadi dimulai dari namamu, kemuliaanmu, kerajaanmu. Disinilah saudara doa Bapa kami memindahkan pusat kehidupan kita dari aku menjadi kepada Allahku. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Doa Bapa kami menggeser fokusnya yang selama ini selfish menjadi selfless. Yang selama ini egosentris semua tentang saya. Doa Bapa kami menggeser itu semua untuk kita terfokus kepada kemuliaannya, kerajaannya dan kehendaknya. Karena itu doa Bapa kami sedang melakukan sesuatu yang sangat dalam terhadap hati manusia, hati saya dan hati saudara. Waktu kita sedang mengatakan dikuduskanlah namamu, sebenarnya yang kita sedang doakan adalah kita sedang bilang gini, Bapa biarlah kekudusanmu dikenal, biarlah manusia menghormati engkau sebagaimana engkau layak dihormati. Kita sedang mengagungkan Dia dengan luar biasa. Karena doa Bapa kami ini sedang menegur orang-orang Farisi yang memamerkan doa-doa mereka di pinggir-pinggir jalan supaya orang melihat mereka rohani, supaya mereka dipuji sebagai orang-orang yang hebat. Tuhan sedang menegur orang-orang Farisi ini yang mencari validasi dari manusia, yang mengambil semua itu untuk namanya, kerajaannya, kepentingannya, bukan untuk Tuhan. Kita udah belajar di minggu pertama tentang latar belakang dari doa Bapa kami ini, tentang bagaimana orang-orang Farisi yang memamerkan cara mereka berdoa supaya dapatkan pujian. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih hari ini jemaat yang diberkati Tuhan. Mari perhatikan ini. Jangan jadikan doa sebagai panggung untuk membesarkan nama saudara. Jangan jadikan doa sebagai alat untuk mengendalikan Tuhan. Datanglah kepada Bapa dan biarlah namanya yang menjadi pusat segalanya. Karena doa bukan tentang keinginanku tapi tentang kemuliaannya. Berapa banyak kita pakai doa menjadi alat untuk peras Tuhan, paksa Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong, kita meraju dengan Tuhan. Doa di tempatnya transaksional dengan Tuhan. Tuhan kalau sembuh, Tuhan kalau Tuhan tolong, saya akan A, B, C, dan D. Kita buat doa di tempat transaksional dengan Tuhan. Jangan jadikan doa jadi alat untuk mengendalikan Tuhan. Kalau sampai Tuhan gak jawab ya, saya berhenti pelayanan. Gak ada gereja-gerejaan. Makanya doa Bapa kami ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini, di mana budaya kita yang sibuk membangun personal branding, reputasi dan semuanya. Sebab itu keluarga CC dari doa Bapa kami dikuduskanlah namamu hari ini kita akan belajar setidaknya ada 3 perubahan yang harusnya terjadi waktu kita memahami dikuduskanlah namamu. Apa yang akan Tuhan ubah dari pemahaman dan konsep dan cara berpikir kita, dari paradigma kita dan hati kita. Yang pertama, bahwa dalam doa Bapa kami dikuduskanlah namamu akan memberi kita pengertian untuk berubah. Bahwa hidup ini harusnya untuk kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Saudara, dosa pada dasarnya itu masalahnya kemuliaan kok. Makanya waktu malaikat pertama jatuh, karena dia ingin melebihi Tuhan, bahkan sama dengan Tuhan. Makanya Roma 1 ayat 23 bilang gini, mereka menggantikan kemuliaan Allah. Paulus tegur jemaat di Roma. Mereka berusaha menggantikan kemuliaan Allah. Artinya apa? Manusia ingin mengambil sesuatu yang harusnya jadi miliknya Tuhan. Yaitu kemuliaan, yaitu pujian. Kita ingin jadi pusat, kita ingin dihargai, diakui, dikagumi. Dan kita ingin semua orang berkata, kamu hebat. Kamu luar biasa. Bahkan pelayanan bisa menjadi tempat kita mencari kemuliaan diri, saudara. Kita berkhotbah, saya berkhotbah, tapi ingin dipuji. Melayani, tapi ingin diakui. Menolong orang,
tapi ingin orang itu terus akan bergantung dan merasa bahwa kitalah juru selamat bagi hidupnya. Kita membuat orang bergantung kepada kita beribadah, kita berdoa. Tapi diam-diam berharap orang akan melihat kita dan memberikan kita label, dia orang yang rohaninya luar biasa. Bahkan tanpa kita sadari, media sosial menjadi tempat kita membangun nama saya. Tapi doa Yesus, dikuduskanlah namamu, menghancurkan semua itu. Menyadarkan kita bahwa bukan tentang nama kita, kemuliaan kita, bukan tentang pencapaian, keberhasilan kita, tapi karena namanya. Karena dia yang membuat kita berhasil, karena dia yang membuka jalan, karena dia yang mengurapi sehingga pelayananku bisa berhasil, karena dia yang buka jalan bagi saudara sehingga bisnismu, pekerjaanmu, karirmu dapatkan promosi, karena dia bukan karenaku. Itulah doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Dalam pekerjaan kita, saudara yang bekerja di marketplace dalam bisnis, kita seringkali berpikir begini, saya harus dapatkan promosi supaya orang tahu saya orang pintar dan hebat. Ada juga yang bilang gini, saya harus dapatkan jabatan itu, karena kalau enggak, saya nggak akan dihormati sama yang lain. Kalau kumpul keluarga besar ditanya, kerjaanmu apa? Saya nggak pernah dihormati sama sepupu-sepupu saya kalau tiap ada acara kumpul keluarga. Karena jabatan saya rendah sekali. Saya harus mendapatkan jabatan itu supaya mereka hormati saya. Malu saya terus direndahkan. Kadang-kadang kita juga suka bilang gini, saya harus jadi yang terbaik. Karena dengan begitu, saya akan dianggap penting. Setelah ini orang pandang enteng saya. Mereka hanya lihat sebelah mata sama saya. Saya beritahu sama saudara yang mungkin masih bilang kayak gitu. Saya bilangnya saudara, tidak ada yang salah saudara bekerja dengan baik. Capai yang terbaik. Tidak ada yang salah saudara mengejar yang namanya excellent. Salah satu value gereja ini. Enggak ada yang salah saudara berusaha dapatkan promosi dan jabatan. Itu hal yang baik. Saudara harus mencapai yang terbaik semuanya itu. Tapi pertanyaannya gini saudara yang perlu kita renungkan. Waktu saya mencapai semua itu untuk siapa? Itu yang perlu kita renungkan. Untuk apa saya dapat jadi yang terbaik, yang tersukses, terluar biasa, itu untuk siapa? Saya bekerja ini untuk siapa sebenarnya? Nah di sini Injil mengkalibrasi hati kita, untuk menerangi hati kita, agar kita tahu, semua yang saya buat ini untuk siapa sih? Bahkan saya merenungkan kembali, jangan sampai saya membangun gereja ini bersama-sama dengan saudara semua hanya untuk membuktikan kepada orang di luar sana. Dulu kalian bilang saya gagal, saya buktikan saya bisa berhasil. Injil mengkalibrasi hati kita, untuk mengoreksi hati kita saudara. Jadi untuk apa semua yang kita bangun ini, yang kita kerjakan, karir, bisnis kita, pelayanan ini untuk apa sebenarnya? Maka Paulus memberikan nasihat yang sangat indah. Karena sering kali yang melelahkan kita, kita berusaha memuaskan harapan orang, pujian orang. Kita hanya ingin supaya semua validasi saya bahwa saya berhasil. Yang selama ini kan pikir saya gak bisa berhasil. Akhirnya fokus kita itu keliru. Ini yang Paulus inginkan. Mari baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, apa? Perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk siapa saudara? Untuk Tuhan. Bukan untuk manusia di luar sana, bukan untuk manusia ini, tapi untuk Tuhan, amin. Jadilah excellent, kerjakan yang terbaik, capailah posisi yang terbaik, tapi untuk Tuhan. Sehingga saudara nggak akan injak yang di bawah, nggak akan sikut yang di samping, nggak akan tarik yang ada di atas, hanya demi supaya saya dikenal sebagai orang yang berhasil. Semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Jadi kita nggak bekerja hanya untuk membangun nama kita, tapi kita bekerja supaya nama Tuhan dipermuliakan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang berkeluarga hari ini, yang punya anak-anak berkeluarga. Bahkan dalam keluarga juga bisa terjadi. Banyak kan di antara kita, termasuk saya. Selalu bilang gini, saya ingin Harvest dan Given itu harus berhasil. Impian semua orang tua ingin anak-anaknya berhasil, itu baik. Tapi kita perlu bertanya,
Saya ingin anak saya berhasil supaya dia semakin mengenal Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Atau supaya dia menjadi kebanggaan saya yang saya bisa pamerkan kepada semua orang. Lihat nih, saya. Lihat kebanggaan saya. Makanya saudaraku, saudara boleh kasih sekolah yang terbaik bagi anak-anak supaya IQ-nya pintar. Tapi saya beritahu sama saudara, di atas semua IQ itu, mereka perlu punya roh takut akan Tuhan. Mereka perlu punya roh takut akan Tuhan. Saya bisa sekolahkan mereka di sekolah yang terbaik. Tapi kalau pada akhirnya mereka ateis, gak percaya sama Tuhan. Mereka gak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka semua ilmu, kepintaran, semua bakat yang mereka terima itu akan melukai hati saudara juga sebagai orang tua. Makanya Bapak Ibu Saudara bawa anak-anakmu ke gereja. Dan bawa mereka ke sekolah minggu supaya mereka belajar firman. Enggak hanya belajar ilmu pengetahuan di luar sana. Tapi itu yang penting, Papa Mama mari perhatikan ini. Jangan sampai anak kita jadikan alat untuk membangun nama kita. Kita pernah gagal di masa lalu. Kita nggak pernah bisa sekolah tinggi di masa lalu karena kegagalan orang tua kita. Kita paksa anak kita agar dia memperbaiki nama baik keluarga. Anak adalah anugerah. Anak bukan proyek ambisi kita. Waktu kita mendorong mereka berhasil, karena kita pengen lewat hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Kita dorong anak-anak kita sekolah yang tertinggi, sampai kemanapun mereka mau sekolah, supaya lewat hidup dia nama Tuhan dipermuliakan. Bersihkan hati kita dari ambisi-ambisi, menjadikan mereka berhala-berhala kita, bahkan jadi monumen untuk kebanggaan kita yang kita bisa sombongkan. Itu toh, ngoni hina-hina kita dulu. Kita pe keluarga ngoni pandang enteng, lihat kita pe anak-anak ini. Yang tanpa kita sadari, kita gunakan anak-anak kita hanya untuk menjadi piala kebanggaan kita. Oh, Injil mengkalibrasi hati saya dan hati kita semua. Bahwa anak itu anugerah Tuhan. Mereka bukan proyek ambisi kita. Mereka bukan proyek ambisi kita yang kita nggak pernah capai di masa lalu. Kalau anak-anak kita seringkali ya, kalau dia dapat nilai bagus, ini baru anaknya papi ini. Begitu dia nilai 5, tidak ada bilang ini anaknya papi. Atau anak siapa songana ini. Waktu dia berhasil, oh ini anaknya mami, kebanggaan, oh tepuk tangan luar biasa. Waktu dia dapat nilainya di bawah 5, enggak ada apresiasi. Enggak ada bilang gini, it's okay. Enggak apa-apa, nanti berusaha lagi. Dia tahu dia hanya dapatkan senyuman manis, tepukan tangan dan pujian kalau dia punya nilai yang terbaik. Maka perhatikan, dia akan berjuang dapatkan nilai yang terbaik bukan untuk dapatkan nilai yang terbaik. Karena dia tahu hanya dengan nilai dan piala baru papi peluk saya. Hanya kalau saya pulang juara 1 bawa piala dan nilai yang paling tertinggi mengalahkan semua teman-teman saya. Baru papi bilang, wah papi sayang sama kamu. Wah anak kebanggaannya mami. So jangan sampai anak-anakmu mencari pujian saudara, pelukan kasih sayang saudara. Harus disogok dengan piala juara 1, juara 2 dan semua nilai yang terbaik. Biar mereka lakukan semua itu. Karena sungguh-sungguh mereka tahu, karena papi mami sayang banget sama saya harus belajar yang lebih baik. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Saya tahu ini mungkin menyakitkan hati saudara. Firman ini pun menegur saya. Mengkalibrasi hati saya. Keluarga bukan panggung untuk membangun nama kita. Keluarga adalah tempat kita belajar membuat nama Kristus dikenal. Rumah kita itu menjadi misinya kita, ladang misinya kita. Kasih kita adalah cerminan kasihnya Bapa kepada kita. Perkataan kita di tengah keluarga membawa kabar baik hidup kita supaya orang bisa melihat Kristus.
Biar perkataan kita membawa kabar baik di tengah-tengah rumah kita. Jangan sampai perkataan kita tidak bawa kabar baik. Jangan sampai saudara hanya berbicara kepada anak saudara hanya karena dia melakukan kesalahan. Tapi di manakah pujian kita waktu dia melakukan keberhasilan? Kita hanya berbicara waktu dia punya kesalahan, kekurangan. Kita hanya duduk bicara sama dia waktu dia gagal. Tapi bagaimana waktu dia berhasil? Sebab itu kita perlu saudara, jangan sampai keluarga menjadi panggung kita untuk membangun nama kita. Biar nama Kristus yang dipermuliakan, katakan amin saudara. Izinkan Injil mengkalibrasi hati kita semua, Papa dan Mama hari ini. Izinkan Roh Kudus menerangi hati saudara semua untuk kita bertobat bersama-sama. Dan kita mulai membangun keluarga kita hanya untuk Kristus. Demi Kristus agar namanya dipermuliakan. Poin yang kedua, apa yang akan berubah untuk kita memahami ini. Kita akan melihat bahwa nama Allah akan terlihat melalui hidup saya, melalui hidup saudara. Waktu kita berdoa dikuduskanlah namamu, maka sebenarnya kita sedang berkata ini saudara. Kita sedang bilang Tuhan, pakailah hidupku supaya orang dapat melihat siapa engkau melalui hidupku. Jadi kalau kita berkata doa Bapa kami dikuduskanlah namamu, kita sedang bilang Tuhan pakai aku Tuhan. Pakai karirku, pakai jabatanku, pakai tokoku, pakai keberhasilanku. Agar aku bisa bilang semua karena anugerah Tuhan. Dan orang bisa melihat bahwa semua yang aku kerjakan ini itu karena Tuhan. Biar orang mengenal semua keberhasilanku ini karena Tuhan. Karena Tuhan yang mengerjakannya. Sehingga kemuliaannya hanya untuk Tuhan. Seringkali waktu kita berdoa, amin, doa berkat, doksologi dinyanyikan, kita keluar dari gereja ini kita pikir udah selesai. Oh enggak saudara, sebenarnya peran kita dimulai waktu kita keluar dari gedung gereja ini. Di tempat kerja kita, disitulah kita akan mempermuliakan Tuhan. Bagaimana caranya akan terlihat ini saudara. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang di bawah kita, bagaimana kita berbicara kepada atasan kita, bagaimana kita merespon waktu diperlakukan tidak adil, bagaimana kita menghadapi konflik, urusan keuangan, menjaga integritas waktu nggak ada orang. Disitulah kita sedang mengatakan dikuduskanlah namamu sebenarnya. Jadi praktek kita tiap hari dalam kantor, di pekerjaan kita, disitulah kita sedang katakan dikuduskanlah namamu Tuhan. Karena orang sedang melihat gambaran Kristus lewat kehidupan kita semua. Tidak ada yang sempurna. Kita masih punya banyak kelemahan. Tapi anugerah salib Yesus akan menolong saya dan saudara berproses tiap hari, berubah tiap hari. Dan kita segambar serupa dengan Kristus. Karena di saat kita menolak berkompromi dengan dosa ini, dengan banyak kesalahan itu saudara, kita sedang memulai sebuah komitmen biar namamu Tuhan dipermuliakan. Di rumah kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai papa dan mama. Ini penting, agar nama Tuhan dipermuliakan lewat rumah tangga kita. Mari setiap keluarga renungkan ini. Bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya ketika dia sedang marah. Bagaimana seorang istri merespon ketika suamimu sudah kecewa. Bagaimana orang tua berbicara kepada anak-anak. Bagaimana kita memperlakukan orang yang paling dekat dengan kita. Karena ada bahaya, di gereja terlihat rohani, di kantor terlihat profesional, tapi di rumah kita kehilangan kasih. Berapa banyak kita lebih ramah kepada orang di luar, tapi kita nggak bisa ramah dengan orang yang di dalam rumah kita. Kita bisa punya banyak waktu untuk mendengarkan orang di luar sana, tapi kita nggak punya banyak waktu untuk pasangan kita. Kita bisa sangat sopan santun dan tidak berani membantah orang lain. Tapi di rumah, di saat anak kita bicara, pasangan kita bicara, kita bisa bantah dia ukur tobat. Tapi di luar kita jadi orang yang sangat sopan santun dan terlihat rohani. Bersyukur kemarin dengan anugerah Tuhan, Alpha Course mengadakan retreat untuk suami istri gembala saudara. Selama 3 hari 2 malam di Swiss Bell. Bersyukur banget ada banyak hati gembala, suami istri yang Tuhan jamah. Wah saya waktu di sesi terakhir saya menangis mendengar kesaksian mereka saudara. Ada berapa banyak suami-suami yang mengaku mereka melukai istri mereka, mereka menyakiti pasangan mereka. Bahkan ada kebohongan-kebohongan yang mereka sembunyikan bertahun-tahun. Terbuka selama 3 hari itu. Terbuka semuanya.
Ada satu pasangan yang bilang begini sama saya. Suami saya itu, pastor, dia bisa minta maaf loh sama jemaat. Tapi dia gak pernah minta maaf sama saya bertahun-tahun. Dia bisa dengan mudah untuk bilang sama jemaat, maafkan saya. Tapi dia gak pernah minta maaf sama saya sebagai istrinya. Dan itu melukai sangat dalam. Terbungkus semua dengan rapi. Jangan jemaat tahu. Kita harus terlihat baik-baik saja. Bukan saudara gak percaya kalau mereka berani mengakui bahwa sekian lama mereka tidak berbicara sebagai suami istri. Tapi terlihat harus baik-baik saja di depan semua jemaat mereka. Bersyukur momen 3 hari kemarin memulihkan hati yang terluka. Karena mereka lebih banyak duduk berdua, ngobrol berdua, dengan panduan, menghabiskan banyak waktu berdua. Nggak boleh bawa anak, nggak boleh lakukan apapun. Mereka duduk belajar sama-sama. Dan harusnya Injil memerintah di tengah-tengah keluarga kita. Menolong kita untuk kembali kepada Tuhan. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala. Injil pun mengkalibrasi hati saya untuk memperbaiki itu. Untuk kita semakin tahu bahwa dikuduskan namamu. Bukan membuat kita yang makin benar, tapi dia yang makin dipermuliakan. Kita hidup di zaman media sosial. Kita membangun nama kita tiap hari lewat media sosial. Kita upload semua pencapaian, perjalanan, keberhasilan, keluarga, pelayanan. Gak ada yang salah. Silakan upload media sosial saudara. Apapun itu hak saudara. Itu hak saudara, itu rumah saudara. Silakan upload apapun, story apapun. Tapi begini, sesekali kita perlu bertanya. Pertanyaan begini, apakah saya sedang memakai media sosial saya untuk memuliakan Tuhan? Atau saya sedang mencari kemuliaan diri sendiri? Gimana taunya pastor? Gampang. Coba posting sesuatu, lalu 5 hari gak ada orang yang like. Tantum gak hatimu? Ih, kok bisa gak ada yang like ya? Lalu mulai merasa gak nyaman. Ini FB Pro sudah diposting 1 hari 5 kali. Gak naik-naik nih. Silakan saudara ber-FB Pro. Tapi jangan biarkan FB Pro itu mempengaruhi damai sejahtera saudara. Kayak pada api gereja, aduh. Lagi gak nyaman kita. Seolah-olah 1 hari 5 video gak ada yang naik. Gak ada DP dolar yang masuk. Pak Pendeta sorry kita nak masuk gereja dulu. Kita sedang pakai itu semua untuk kemuliaan kita atau untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita coba cek itu baik-baik. Karena gini saudara, kita gak hanya membawa nama Tuhan di gereja, tapi kita bawa nama Tuhan di rumah, di kantor, di bisnis, di pelayanan, bahkan di dunia digital juga. Tapi gak usah jadi lebay ya saudara. Tiba-tiba nanti hari ini saya lihat semua postingannya, Happy Sunday, Tuhan berkati, ayat Alkitab terus seminggu minggu ini. Enggak usah lebay, enggak usah jadi orang aneh. Jadi diri saudara-saudara sendiri. Tapi waktu saudara posting, pastikan di hati saudara, Tuhan apapun postingannya, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu aja. Yang terakhir, yang ketiga, poin ketiga ini. Injil membebaskan kita dari kebutuhan membangun nama sendiri. Ingat ya, kebutuhan membangun nama sendiri. Ini bagian penting saudara. Karena kita seringkali itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi. Karena kalau kita berkata, oke, mulai sekarang saya nggak akan mencari kemuliaan diri. Itu bukan Injil, saudara. Itu bukan Injil. Itu moralitas saja. Kita mungkin pula akan berkata, kalau gitu pastor saya akan lebih rendah hati. Besok kita gagal lagi. Kenapa? Karena masalah manusia itu bukan tentang perilaku aja loh saudara. Bukan. Masalah kita adalah hati kita ini loh saudara yang selalu ingin menjadi pusat segalanya. Hati kita ini ingin menjadi yang selalu di-highlight. Semua lampu sorot harus ke saya. Hati kita ini saudara. Hati kita ini. Nah, waktu masalahnya di hati kita ini yang selalu ingin punya kebutuhan, dipuji, kebutuhan dapatkan semua validasi, maka Injil itu akan mengkalibrasi kita, maka Kristus akan menolong kita melihat kebenarannya. Ini yang Paulus katakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6-8. Sama-sama kita baca 2-3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil apa?
rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Waktu hati kita mulai ingin bukan Tuhan lagi tapi tentang hati kita, maka ingatlah salib Kristus. Dia yang tinggi, yang dimuliakan, dia Raja Pencipta, dia mengosongkan dirinya. Dia rela mati dalam keadaan yang terhina. Dia buat semuanya itu, saudara. Sebab itu, apa yang Yesus buat itu diteguhkan pada ayat selanjutnya. Yang bilang gini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Yesus membuat sesuatu yang sungsang. Dia balikan, dia nggak mengejar kemuliaan dengan cara dunia. Kalau orang bilang, kamu harus yang paling menonjol, paling hebat, paling luar biasa, dia enggak. Menjadi hamba, mengosongkan dirinya, mati. Dengan kerendahan hati. Dan inilah kabar baiknya, saudara. Ini kabar baiknya buat kita. Inilah gospel buat kita semua. Bahwa kita sering membangun nama kita sendiri karena kita merasa, kalau saya enggak hebat, siapa yang terima saya, Pastor? Kalau saya enggak berhasil, apakah saya masih berharga? Kalau saya enggak dipuji, apakah saya masih berarti? Tapi Injil berkata, engkau tidak perlu membangun identitasmu sendiri. Kenapa? Karena dalam Kristus engkau sudah diterima, katakan amin, saudara. Engkau enggak perlu hidup untuk mendapatkan kasih Allah. Kita hidup karena kita telah menerima kasih Allah, katakan amin. Saya perlu tahu bahwa engkau enggak perlu mengemis validasi dari manusia. Penerimaan dari manusia. Jangan biarkan komentar orang menentukan keberhargaan dirimu. Apapun keadaanmu hari ini, salibnya telah menerima, saudara, katakan amin. Salibnya telah memberikan keberhargaan dalam diri saudara. Emangnya gimana, Pastor? Iya, dia bayar, saudara, dengan darahnya. Dan itu lunas, saudara. Itu lunas. Sebab tadi pagi saya coba membawa jemaat dan siang ini kepada apa yang terjadi pada perjanjian lama. Babel. Babel ini yang merusak kita. Kejadian 11 ayat 4 bilang gini. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota. Dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan mari kita cari nama. Itu Babel. Mari bangun nama kita. Kita yang lebih dikenal, kita yang lebih hebat. Semua tentang bagaimana naik ke atas, jangan pernah turun. Semua ke atas. Tapi jalan Babel, ada juga namanya jalan Kristus, saudara. Tolong bantu saya next dong. Oke. Jalan Babel itu buatlah namaku makin besar. Tapi jalan Kristus dikuduskanlah namamu. Nah, hari ini kita ada dalam sebuah budaya yang selalu mengatakan ini, saudara. Bangun personal brand, reputasi, influence, followers, networking, bangun nama. Itu gak salah, itu sangat baik. Itu sangat baik. Saudara harus mulai mempunyai personal branding, reputasi, influence, followers, networking. Itu baik, saudara. Itu sangat baik. Tapi itu enggak menjadi baik kalau ini, saudara. Kalau ini semua pada akhirnya menjadi berhala. Kalau ini semua jadi berhala buat kita. Ketika kita mulai percaya bahwa nilai hidup kita ditentukan oleh semua ini. Saya enggak berharga, saya enggak bernilai. Kalau saya enggak punya ini, enggak punya ini. Ini akan jadi berhala kalau kita tahu bahwa ini yang membuat kita merasa berharga dan bernilai. Harusnya tanpa ada ini pun salib Yesus cukup buat kita. Salib Yesus cukup membuat saya berharga dan bernilai. Meskipun saya nggak mencapai semua ini. Nah, berapa banyak orang ingin mendapatkan ini, dia singkirkan salibnya. Dia tinggalkan imannya. Karena dia rasa bahwa ini yang membuat saya bisa berharga. Ini yang buat saya dihormati sama orang. Ini yang buat saya merasa
hidup saya lebih hidup. Artinya berarti Kristus enggak cukup bagi saya dan saudara. Saya perlu cerna baik-baik. Renungkan baik-baik. Saya nggak bilang saudara nggak boleh bangun ini. Silahkan monggo. Saudara punya influence yang baik, reputasi, followers, networking. Silahkan bangun semua itu. Tapi jangan letakkan nilai keberhargaan saudara pada semua itu. Jangan. Nilai keberhargaanmu ada pada Kristus. Sehingga waktu engkau mencapai ini semua. Engkau tidak menjadi sombong. Enggak pandang enteng sama orang. Tadi ada yang bilang gini. Jadi inti khotbah tadi pagi begini. Jangan makan puji. Itu aja. Jadi kalau ada bukan orang Sulawesi yang tidak mengerti nanti terjemahan di luar. Yang bikin siksa-siksa orang kan makan puji toh. Hanya demi itu makan puji, orang lakukan semua hal itu. Kita bangun semua ini supaya makan puji. Karena kita rasa bahwa pujian manusia cukup bagi kita. Padahal Yesus itu cukup bagi kita, katakan amin saudaraku. Sebab itu begini jemaat Tuhan. Kalau identitas kita dibangun dari jabatan, uang, prestasi, pelayanan, followers, dan penghargaan. Maka apa yang terjadi sih? Kita hidup dalam ketakutan loh saudara. Kalau kita membangun identitas kita dari semua ini, nggak boleh. Identitasmu dibangun dari salib Yesus, katakan amin. Dari salib Yesus. Waduh kalau kamu nggak masuk di circle ini, kamu nggak akan dianggap. Kalau anak kamu nggak sekolah di sekolah ini, ada di lingkungan ini, wah kamu nggak dianggap. Kalau kamu nggak gaul sama kelompok ini, wah kamu nggak keren. Dan kita tersiksa untuk semua validasi itu. Karena kita pikir ini semua yang menentukan nilai identitasku. Enggak. Identitasmu dibangun karena salib Kristus, katakan amin saudaraku. Sebab itu saudara, kita mesti mengerti hari ini bahwa semua identitas kita itu ada di dalam Kristus saudara. Dia telah buktikan semuanya di kayu salib. Sebab itu kita nggak perlu lagi untuk membangun, mengejar semua itu. Karena semuanya telah Yesus lakukan di kayu salib. Mari kita berdiri semua mengakhiri khotbah saya hari ini. Tolong taruh slide yang terakhir, paling terakhir. Paling terakhir. No, bukan. Slide terakhir dari khotbah saya. Sebelum saudara saya menyimpulkan begini. Orang yang berinjil akan hidup untuk kemuliaan Allah. Bukan namaku tapi namanya. Orang yang berinjil akan membuat nama Kristus yang terlihat. Bukan hanya lewat kata-kata tapi lewat kehidupan. Orang yang berinjil akan hidup dari penerimaan Allah. Bukan mencari validasi manusia. Tapi hidup dari identitas di dalam Kristus. Yang mengerti katakan amin saudara. Saya berdoa agar kita gak lagi tersiksa, terbelenggu. Dengan semua yang dunia ini tawarkan. Yesus cukup bagi saudara, katakan amin. Yesus cukup bagi saudara. Sehingga waktu saudara bergaul sama orang. Saudara pakai media sosial saudara, saudara bekerja, karir, rumah tangga saudara. Saudara gak dikejar oleh pengakuan manusia. Kalau saudara bisa bilang, Christ enough for me. Yesus cukup. Aku gak butuh yang dunia ini tawarkan. Kalau aku diberkati, itu anugerah Tuhan. Kalau aku diberkati posisi, promosi, berkat, usahaku semakin besar. Aduh aku tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biar Tuhan yang makin terlihat, biar orang bisa melihat. Karena anugerah Tuhan aku bisa bangun semuanya. Waktu Tuhan dipermuliakan, maka berkatnya semakin melimpah bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Ampuni hati kami yang seringkali congkak dan sombong. Ampuni kami yang seringkali lelah mencari validasi manusia. Ampuni kami yang sering berkata namaku, kemuliaanku, kerajaanku, semua karena aku. Kami taklukkan diri kami di bawah kaki salib Yesus. Dan kami mau bilang, semua yang aku bangun hari ini Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Aku berdiri mewakili mama dan papa yang hadir hari ini. Ampuni kami kadang-kadang tanpa kami sadari. Kami keliru terhadap anak-anak kami. Seringkali kami tanpa kami sadari. Kami memaksa mereka hanya demi memuaskan berhala validasi hati kami. Ampuni kami para suami, istri yang terkadang kami keliru memperlakukan pasangan kami. Ampuni kemunafikan kami, ampuni keegoisan kami. Biar kasih-Mu mengalir di setiap hati kami. Dan biar Injil mengkalibrasi hati kami. Untuk kami bertobat Tuhan. Berpaling pada Injil-Mu, pada salib-Mu Tuhan. Tolong setiap keluarga pulihkan, sembuhkan setiap hati yang terluka. Pulihkan hati suami dan istri. Pulihkan hati anak-anak kami. Ampuni Tuhan,
Kalau sering kali kami menyakiti hati mereka tanpa kami sadari. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Anugerah-Mu memberikan pengharapan buat kami. Karena kasih dan pengampunan-Mu sempurna bagi kami. Materaikan kebenaran-Mu, maka kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan, itu karena kami telah diterima oleh Tuhan, oleh anugerah salib-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan, amin. Selalu kembali Bapak Ibu Saudara.